Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk PM kita yang ke-13 ini, kita akan belajar mengenai monitoring evaluasi. Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu monitoring evaluasi? Jadi kalau teman-teman di organisasi gitu kan ya, itu kan pasti sebelum adanya pas waktu ada pergantian ini ya pengurus kayak itu kan pasti ada perencanaan gitu. Nanti misalkan ini programnya apa saja gitu. Nah, untuk melihat program itu dia berhasil atau enggak, ataupun nanti bisa dilanjutkan atau tidak, gitu. Nah, itu kan biasanya perlu monitoring atau evaluasi ya di pertengahan ataupun di akhir gitu. Itu memang sebagai standar kayak gitu ya untuk melihat mutu dari program apakah bisa diperbarui, bisa dilanjutkan, ataupun ini sudah berhasil nih program dari organisasinya. Nah, kita belajar terkait program gizi gitu kan ya. Jadi monitoring evaluasi, jadi untuk monitoring itu adalah melihat kesesuaian antara yang direncanakan dan dilaksanakan. Jadi di awal pas waktu kalian pembentukan organisasi nih, di pengurus ya, pergantian pengurus kayak gitu, jadi kalian kan pasti ini ya, jadi program-programnya apa, terus nanti goalnya apa, kayak gitu. Kalian sudah rancang tuh gitu. Nah, di monitoring ini kalian melihat sudah sesuai atau belum nih sama yang direncanakan. Jadi apa yang dilaksanakan ketika hari H kayak gitu ya. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Gitu. Nah, monitoring dan evaluasi ini dia berjalan seiringan ya, beriringan. Jadi waktunya pun nanti berbeda. Nah, untuk evaluasi, jadi ini menilai apakah tujuan dari program tercapai sehingga melahirkan rekomendasi berupa kelanjutan, perluasan, penerapan di tempat lain, bahkan pemberhentian program. Jadi kita lihat kita sudah ada goalnya nih, gitu ya. Kalau monitoring kan hanya sekedar dia sesuai atau enggak sih sama rencananya, gitu. Tapi juga di sini juga lihat juga nih, kan pasti ada tujuannya ya. Nah, kalau di sini dia disepakati nih, apakah program ini dia lanjut, bisa ditempatkan, bisa dilakukan di tempat lain, atau bahkan diberhentikan. Karena memang sudah nggak sesuai nih dengan tujuannya. Gitu ya. Nah, untuk monitoring, dia tuh fokusnya pada pengumpulan informasi selama proses dengan pada proses kegiatan, jadi pada waktu implementasi, cakupannya, dan penggunaannya. Jadi pengumpulan informasi dan penilaian itu dilakukan secara berkala ya di tiap kegiatan ataupun di persiapannya. Jadi dengan cara menilai kualitas inputnya, servisnya, bagaimana pelayanannya, ketepatan waktu distribusi pelayanan. Jadi ketika kita membuat program gizi, jadi tidak hanya kita mempersiapkan hanya oh ini saya mau presentasi nih, mau edukasi gitu ke ibu balita. Jadi kan kita nggak hanya mempersiapkan materi gitu kan enggak ya, tapi juga kita menyediakan yang lainnya juga, servisnya juga misalkan disediakan konsumsi. Terus dari segi ini penyampaiannya juga disesuaikan dengan pendidikan, dengan bahasa kayak gitu. Kira-kira di situ bahasanya gimana? Gitu. Terus misalkan SDM-nya juga dari yang penyampai. Penyampainya ini misalkan ternyata di sasarannya itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Sunda misalkan. Nah, dari kualitas inputnya, SDM-nya, ini SDM-nya dia yang kita cari juga yang bisa berbahasa Sunda, dan dalam menyampaikannya juga bisa diterima. Gitu ya, jadi disampaikan dengan baik. Gitu. Terus ini seberapa besar sasaran yang dicapai. Jadi misalkan di awal itu pada waktu perencanaan tentunya kita sudah ini ya mematok gitu, berapa persen nih yang bakal hadir. Nah di sini dilihat nih, ini berapa persen? Ini kok ternyata persen yang hadir ini di bawah ini apa namanya rencana kita. Jadi ini perlu dievaluasi nih atau bisa dimonitoring apakah dari segi promosinya kita kurang luas kayak gitu ataupun ternyata banyak ibu-ibu yang
takut gitu ya untuk hadir di situ. Karena sudah mikirnya, oh saya nggak bisa ini, nggak ngerti bahasa Indonesia, gitu, misalkan. Nggak ngerti bahasa Indonesia, nanti saya sama aja ke situ, nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi nanti disampaikan dengan baik, minta dukungan dari pihak sekitar, pihak yang mempunyai ini ya kedudukan kayak gitu, supaya memang dari segi promosinya juga bisa nyampe dan sasarannya itu bisa hadir ketika program itu dilaksanakan. Jadi ini penerimaan program. Terus biaya yang digunakan ini kurang atau ternyata kurang banget nih atau berlebihan. Gitu. Kalau berlebihan jarang ya. Jadi biayanya ini apakah sesuai atau tidak. Gitu. Terus kesesuaian rencana dengan pelaksanaan. Jadi kan kalian biasanya ini ya apa namanya ada rundown kayak gitu. Jadi halnya seperti itu. Jadi kegiatannya ini sesuai rencana enggak? Gitu. Misalkan hari ini penyampaiannya terkait satu materi terkait PMBA, yang kedua praktek terkait pembuatan MPASI gitu. Ternyata pas waktu praktek pembuatan MPASI gasnya habis di tengah praktek kayak gitu. Jadi kan nggak ini ya, akhirnya nggak bisa sampai menghasilkan produk MPASI gitu. Jadi memang harus direncanakan secara matang. Nah ini di sini hal-hal seperti ini itu memudahkan supervisi atau pengawasan kita sebagai penanggung jawab program. Jadi di list di situ apa saja nih yang harus dimonitoring kayak gitu di program ini. Nah kita bisa mudah nih mensupervisinya. Sebelum kegiatan juga, setelah kegiatan juga bisa lebih mudah kita mengetahui tingkat keberhasilan. Nah, tujuan monitoring ada 4. Yang pertama, compliance atau kesesuaiannya. Jadi menentukan apakah implementasi kebijakan ataupun program gizi kalian itu dia sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan atau enggak. Jadi yang sama kayak tadi ya, jadi apa yang kalian rencanakan itu sudah sesuai, apa yang kalian laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang kalian rencanakan atau belum. Jadi ya, kesesuaian. Yang kedua, auditing atau pemeriksaan. Jadi menentukan apakah sumber pelayanan kepada kelompok sasaran memang benar-benar sampai kepada mereka. Jadi sebelumnya kita kan tadi sudah survei ya, survei situasi, analisis situasi gitu. Jadi kan kita nggak tiba-tiba misalkan ketika mau menyampaikan ternyata kita baru tahu ibunya fasih bahasa Sunda dan lebih mengerti bahasa Sunda kayak gitu. Walaupun ya ngerti bahasa Indonesia tapi sedikit-sedikit gitu misalkan ya kayak gitu. Jadi sebelumnya memang analisis situasi itu penting untuk mengetahui gimana sih situasi target yang mau kita rangkul kayak gitu. Terus yang selanjutnya akuntansi, accounting. Jadi menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Jadi secara short term, middle term, maupun dia long term. Jadi perubahannya itu nanti apa? Jadi ini bisa apa namanya, tujuannya. Dari tujuan kan kita di goalnya. Tujuan lah ya. Jadi di goalnya itu kita kan sudah matok ya, dampaknya. Kayak gitu. Jadi impact dari kegiatan ini, nah ini apa? Jadi ini akan mempengaruhi secara long term, middle term, ataupun short term. Itu apa saja? Gitu. Yang terakhir, explanation atau penjelasan. Jadi menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik. Jadi ini di bagian ketika kita menjelaskan ya, apakah sasarannya itu dia paham atau tidak. Ya kan ketika kita melakukan edukasi kayak gitu ya. Jadi kan ada beberapa yang memang baru informasi itu diketahui oleh ibunya, ada yang memang dia sudah diketahui gitu. Jadi kita melihat nih kira-kira dari misalkan dari mitosnya di daerah ini dengan fakta kesehatan. Nah, kita jelaskan. Nah, tujuan monitoringnya untuk melihat apakah ini berhasil nih dari apa yang kita sampaikan. Gitu. Selanjutnya evaluasi. Jadi kalau monitoring itu dia di setiap program ya, maksudnya setelah program, pas waktu program
apa namanya, di setiap berakhirnya program tuh selalu dimonitoring kayak gitu. Kalau evaluasi ini dia dilakukan di pertengahan maupun dan juga di akhir program. Jadi dia fokus pada ketercapaian tujuan program yang paling besarnya goalnya. Misalnya kalau program gizi kita, kita tujuannya 15% kasus stunting turun ketika kita melakukan peningkatan infrastruktur dan juga peningkatan pengetahuan PMBA anak. Jadi tujuan kita berapa persen nih yang harus turun. Nah, ini kita evaluasi sudah sesuai atau sudah mendekati dari persentase yang telah kita tetapkan atau belum. Nah, informasi yang didapat dari evaluasi berupa perubahan perilaku dan kondisi sasaran berdasarkan tujuan program. Jadi, untuk mencapai tadi penurunan angka stunting kayak gitu, itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Misalkan kita ketika menyampaikan awareness kayak gitu ya, awareness terkait ketika kita mengedukasi terkait PMBA, jadi ibunya itu melaksanakan dan mengetahui dan mempraktekkan awareness, kesadaran melakukan PMBA itu di keluarganya sesuai dengan umur si bayi ataupun balitanya. Kalau monitoring kan sekedar kesesuaian ya, gitu. Jadi sesuai nggak sih dengan apa yang kita rencanakan? Kalau evaluasi lebih ke tujuannya, impact-nya ada atau enggak nih? Gitu. Terus hasil evaluasi bisa tidak sesuai dengan harapan baik hasilnya positif maupun negatif yang dapat digunakan untuk mengubah dan memperbaiki desain, proyek, dan implementasi. Jadi memang ini ya, karena tadi di awal evaluasi itu bisa untuk dilanjutkan ataupun diberhentikan ataupun bisa menjadi latar belakang ya, bisa menjadi panutan kayak gitu. Jadi akhirnya dilaksanakan. Program ini berhasil. Nah, itu bisa diaplikasikan kayak gitu ke daerah lain. Karena di daerah A misalkan berhasil. Nah, ini mau diaplikasikan di daerah B gitu. Karena memang mengubah perilaku gitu, awareness-nya. Akhirnya si ibunya tadi kan ya mempraktekkan PMBA. Nah, ini evaluasi berdasarkan waktu dan penjelasan. Jadi evaluasi ada informatif dan juga sumatif ya. Kalau berdasarkan waktu, kalau formatif itu dia sebelum. Jadi sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Jadi kita melihat nih kesiapan gitu. Karena evaluasi itu juga dari inputnya juga kan ya, inputnya itu ya tenaganya tadi, maninya juga gitu. Jadi kesiapan gitu. Sedangkan kalau evaluasi itu dia setelah program selesai dilaksanakan. Nah, evaluasi berdasarkan pelaksanaan itu ada internal dan juga eksternal. Kalau internal itu evaluasinya cuma antar tim saja. Jadi ini biasanya kan setelah kegiatan, setelah program gitu kan, kalian kan ada evalnya ya. Jadi di akhir kayak gitu melihat nih apa saja yang kurang. Nah, itu evaluasi internal. Kalau eksternal itu yang mengevaluasi dari luar. Jadi kalau mungkin kalian gitu ya dievaluasi sama BEM gitu ya, Himagis dievaluasi sama BEM. Gitu. Jadi evaluasi ini disebut eksternal. Karena kita kan tadi sudah melihat ini ya, sudah mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, bisa jadi itu hal-hal yang kurang, nah itu cuma terbatas gitu, cuma yang ada di pikiran kita. Nah, orang lain yang di luar ini bisa jadi punya pandangan yang lebih lagi gitu ya terhadap program kita. Dan itu bisa menjadi masukan yang bagus juga. Itu ya. Nah, ini instrumen dan proses evaluasi. Jadi ini metodenya ya. Yang pertama POA, Plan of Action. Nah, kemarin juga ini ya sudah belajar mengenai POA ya. Jadi dokumen ini berisi uraian tentang rencana, tindakan, atau atas perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini juga penjabaran secara terperinci tentang kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Isinya, tabelnya itu ada jenis kegiatan, deskripsi kegiatan, supaya juga gampang ya untuk melihat kegiatannya ini macam apa sih, kayak gitu. Terus tujuannya, targetnya siapa, sasarannya,
biaya yang diperlukan berapa, waktu pelaksanaannya kapan, tempatnya mau di mana, penanggung jawabnya siapa. Nah, ini juga penting ya, supaya juga setiap program itu dia terfokus kayak gitu, ada PJ-PJ-nya gitu, dan juga indikator keberhasilannya apa. Tuh. Nah, ini contoh dari form POA-nya ya. Jadi misalkan jenis kegiatannya di sini mengadakan konsultasi gizi bagi bayi. Deskripsinya konsultasi mengenai grafik pertumbuhan. Jadi grafik ini juga yang misalkan WHO juga, WHO grafik KMS, kayak gitu ya. Terus tujuannya di sini memberikan informasi mengenai grafik pertumbuhan dan pola makan yang sesuai dengan bayi. Targetnya siapa? Hasilnya datangnya juga bisa ditambahin nih. Targetnya di sini adalah ibu-ibu balita usia berapa, terus dia persen juga nggak masalah di sini. Jadi di sini nggak harus ini ya angka kayak gitu. Kalian sudah tahu nih misalkan 100 orang yang 100 orang ya, oh 100% kayaknya targetnya. Nah, ini nanti berbeda sama indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan itu mesti persen ya, gitu. Kalau di sini dia angka bisa, persen bisa. Gitu. Kalau ini dia dari 50 ini, lebih dari 50 ini, berapa yang menurut kalian itu berhasil itu berapa persen yang hadir, gitu. Dan bukan hadir ya, kalau ini kan lebih ke ini tujuannya ya, gitu. Jadi berapa yang tahu nih, misalkan kalian dari post test pretestnya, karena kan di sini informasi ya, kayak gitu. Nah kalau ini contohnya lebih dari 50% ibunya tuh mampu mereview. Jadi biasanya dikasih setelah edukasi, ibunya diminta tolong kayak gitu untuk mereview ulang apa yang disampaikan sama pemateri gitu. Ataupun ini pakai berapa persen nih yang dia hasilnya baik pengetahuannya pakai pre-post test kayak gitu ya. Biayanya berapa? Ini perlu karena di sini kan pasti nanti ada instrumennya ya. Oh nanti untuk print WPT-nya misalkan berapa lembar, terus dikasih berapa orang ini ya. Terus misalkan di sini ada konsumsi gitu. Jadi perlu ya. Waktunya kapan? Ini untuk promosi juga. Dan biasanya juga pesan tempat ya gitu. Tempatnya segini di booking dulu dan untuk promosi juga gitu. Kalau ini tempatnya SD Beringin, contohnya PJ. Nah, ini nanti seperti ini ya. PO-nya. Yang kedua itu adalah hypothetical table. Jadi hipotetika, input, proses, output, dan juga outcome. Jadi ini metode evaluasi yang fokuskan evaluasi pada indikator input, proses, output, dan juga outcome. Jadi tabelnya nanti tabel ini ya, 5 kolom ini ya, 4 kolom yang ini ditambah dengan nama projectnya. Juga ditambah bisa nomor ya, itu jadi 6 kolom. Nah, ini contoh form Hippopot table-nya. Jadi nanti kegiatannya apa? Nah, ini juga ditulis nih inputnya. Jadi inputnya SDM dari sumber daya manusianya. Siapa aja yang ikut, siapa aja yang terlibat, materialnya apa yang dibutuhkan ini, biayanya berapa, ataupun sumbernya dari mana. Terus nanti ini waktunya kapan, tempatnya kapan. Jadi kalau di apa namanya di POA tadi kan ininya bagian apa namanya biayanya waktunya kan dia ke vertikal sini ya, ke horizontal ke sini ya, kalau ke bawah. Terus di sini juga lebih detail untuk prosesnya. Jadi persiapannya apa saja nih yang perlu dilakukan. Jadi PJ-nya lebih gampang nanti ataupun anggotanya bisa paham. Jadi persiapannya apa saja nih. Jadi sebelumnya juga bisa ngeceknya apa saja yang belum, apa saja yang sudah. Seperti itu. Nah, ini pelaksanaan. Jadi satu pelaksanaannya, jadi apa saja nih yang dilakukan. Nah, jadi kalau di rundown ya itu kan pasti ada pelaksanaannya habis ini apa, habis ini apa kayak gitu. Terus monefnya bisa pakai apa nih? Jadi monef program gizi yang kalian lakukan pakai apa nih? Observasi, pengamatan, atau pencatatan data sekunder, ataupun wawancara. Ataupun kalian pakai misalkan pre-post test. Gitu.
Outputnya, nah ini output sasaran targetnya juga ya SDM-nya kayak ini. Jadi jumlah siswa yang mendapat PMT, kenaikan berat badannya berapa, kehadiran, jumlah siswa, pengetahuan. Jadi kalau di sini lebih umum ya, jadi nggak ada persentase. Tapi kalau bagus juga lebih, kalau pengen ada jumlahnya juga bagus. Kayak gitu. Misalkan di sini pesertanya ini totalnya berapa nih, kayak gitu. Jadi di sini outputnya semua siswa mendapatkan PMTAS gitu. Jadi di sini bisa ditambahi jumlahnya juga gitu. Sedangkan outcome-nya juga bisa pakai persen juga. Gitu ya, persentase ataupun dia bisa kayak gini aja kayak gitu. Jadi dari kegiatannya ini, kegiatan yang pelaksanaannya ini ataupun dari proyeknya ini secara umum, nah ini outcome-nya apa? Outcome itu dia lebih ke ini ya, apa namanya, lebih dilihat dari tujuannya. Kalau outputnya itu dari pelaksanaannya sini, yang prosesnya. Terus selanjutnya penilaian evaluasi. Jadi penilaian evaluasi itu seperti yang tadi ya, jadi ada input, proses, output, outcome, dan juga impact. Jadi kalau input itu dia segala sesuatu yang diperlukan untuk suatu kegiatan, baik yang sudah tersedia maupun yang memang dengan sengaja kita sediakan. Karena memang kita butuh kayak gitu ya. Jadi input itu ada input basic, instrumental, environmental kayak gitu. Jadi basic itu kayak apa namanya SDM-nya. Jadi SDM yang kita butuhkan itu siapa saja, kayak gitu. Terus yang untuk dia material instrumental ya. Jadi instrumental itu seperti apa ya, instrumennya gitu. Jadi misalkan kita perlu ngeprint PPT gitu, konsumsi, alat peraga kalau dibutuhkan. Kalau mau praktik masak-masak, kita juga perlu alat-alat masaknya. Seperti itu. Kalau proses itu ya pelaksanaannya, gitu ya. Jadi pelaksanaannya. Nah, output dia menilai pencapaian setiap kegiatan intervensi. Jadi setiap program kayak gitu, jadi dia menilai pencapaiannya atau kesesuaiannya. Sedangkan kalau outcome itu dia menilai cakupan program prevalensi kasus pada sasaran. Jadi dampak 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 yang terjadi setelah kegiatan berjalan itu apa. Jadi jangkanya itu jangka pendek, menengah ataupun lama gitu ya, long term kayak gitu tuh dampaknya apa? Misalkan dia secara prevalensi kayak gitu ya, cakupan program prevalensi kasusnya itu dia ternyata tidak ada penurunan, ataupun kita biasanya kan ada ini ya, tujuan kayak gitu ya. Jadi dalam waktu yang short term kayak gitu ya, jadi turun misalkan stunting 2% dalam 1 tahun gitu. Kalau kayak RPJMN itu 5 tahun, jadi harus sampai dia 14% gitu stuntingnya. Jadi seperti itu. Terus impact itu dia dampaknya ya. Jadi dampaknya, dampak secara dampak kayak ini apa namanya? Dampak secara apa ya? Secara lebih besarnya lagi gitu. Jadi misalkan kalau tadi kan ada penurunan stunting nih kayak gitu. Jadi di sini ada perbaikan derajat kesehatan. Terus misalkan dia akhirnya ke produktivitas juga meningkat. Terus untuk anak yang anemia lah ya contohnya, yang lain gitu anemia. Oh di sini impact-nya jadi produktivitasnya meningkat dan juga konsentrasi meningkat dan menghasilkan prestasi yang juga meningkat. Nah, itu impact-nya, dampaknya, dampak dari outcome-nya. Nah, ini contoh malnutrition indikator dari untuk yang kasusnya children ya di bawah 5 tahun di balita ya berarti ya. Ini contohnya inputnya. Jadi inputnya ini apa saja nih? Oh, training. Jadi kan ada basic kan tadi ya basic input dari SDM-nya. Jadi di sini ada training dan konsultasi staff, training materialnya, money budget. Nah ini question-nya, jadi ini supaya untuk melihat saja, untuk melihat apakah
sudah sesuai kayak gitu ya. Nah, ataupun sudah tersedia atau belum kayak gitu. Jadi pertanyaannya apakah training dan juga counseling staff itu sudah tersedia? Nah, indikatornya dia jumlah staff yang telah terekrut, telah masuk kayak gitu ya, ataupun jumlah orang yang sudah jumlah orang yang dibutuhkan kayak gitu. Yang selanjutnya training material. Jadi apakah training dan juga material yang digunakan untuk konseling itu tersedia pada seluruh staf yang ikut training. Nah, ini biasanya indikatornya jumlah material yang tersedia ya di lapangan, jumlah material yang dibutuhkan di lapangan, ya itu sudah sesuai atau belum, gitu. Sedangkan untuk money atau budget ya, uangnya, apakah keuangannya itu, money-nya itu dia cukup? Kan tadi sudah ada program-programnya beberapa gitu. Jadi dengan budget segini tuh cukup atau enggak nih? Jadi indikatornya kita bisa lihat dari perencanaan budget. Sedangkan kalau dari aktivitasnya, jadi kita men-trainingnya atau melakukan edukasi, konseling nih ke ibu balita. Gitu. Questionnya, apakah, jadi misalkan edukasinya berapa kali, kayak gitu ya, 5 kali, kayak gitu. Jadi apakah jumlah trainingnya ini dia sudah selesai semuanya, sudah lengkap ini 5 kali. Gitu. Indikatornya jadi jumlah dari pertemuan edukasi itu dia sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Kalau training biasanya ya ini bukan edukasi ya, training lah ya. Kalau training kalau 1 kali kan biasanya belum ini ya, belum matang kayak gitu. Kalau memang ibunya ataupun sasaran yang kita trainingin itu dari segi pengetahuan kayak gitu ya, bukan faknya gitu. Kalau misalkan kita mau training nih, misalkan mau enumerator, mau interview 24 hour. Nah, sasarannya enumeratornya ahli gizi. Nah, trainingnya ini kan sudah agak lumayan enak karena mereka sudah punya pengetahuan, sudah punya basic ilmu itu. Untuk outputnya, jadi ini cakupan training, jadi apakah semua targetnya itu sudah berpartisipasi, jadi semua target ibu itu sudah berpartisipasi atau belum. Jadi ini indikatornya tuh jumlahnya ibu-ibu yang datang pas waktu training, dan juga jumlah target ibu-ibu yang di training. Jadi misalkan dari ibu-ibu di desa ini ternyata 30 yang harusnya kita training berapa nih? Oh, kita cukup 15 aja nih. Jadi ini sudah sesuai atau belum targetnya yang kita training. Nah, ini outcome-nya. Outcome-nya itu peningkatan pengetahuan dari ibu. Jadi question-nya bisa apakah pengetahuan ibu itu meningkat terkait PMDA, misalkan kayak gitu ya. Terus juga apakah kesadaran ibu terhadap family care itu meningkat. Jadi kalau pengetahuan kan bisa dari ini ya, dari pre-post test kayak gitu. Kalau ini, nah ini bisa nih jadi kesadaran kayak gitu. Jadi ini bisa rata-rata ibu yang datang konseling. Jadi karena ibunya sadar dan sadar ya, kalau melaksanakan yang ini sadar kayak gitu. Biasanya ibu-ibunya tuh merasa bahwasanya oh ini penting. Konseling yang akan saya lakukan ini penting. Jadi biasanya hadir. Jadi indikatornya di sini adalah rata-rata yang datang ketika konseling. Terus selanjutnya, jadi apakah ibu-ibu melaksanakan pengetahuannya pas waktu di rumah tangganya? Jadi misalkan pengetahuannya family care-nya dikhususin terkait PMDA. Jadi benar-benar dilaksanakan nggak sih di keluarga kayak gitu. Jadi anaknya benar-benar dikasih MPASI-nya sesuai umur atau enggak nih kayak gitu. Nah, di sini indikatornya prosentase ibu yang dia melanjutkan breastfeeding. Jadi misalkan 6 bulan, lebih dari 6 bulan masih melanjutkan. Terus ibu-ibu yang dia melaksanakan EYCF. Jadi EYCF itu dia PMDA ya. Dan juga melaksanakan hygiene sanitasi. Jadi ada peningkatan 20% dibandingkan dengan baseline data. Baseline data itu sebelumnya, di awal ya, data sebelumnya.
Jadi misalkan data di awal itu prosentase yang belum melanjut, prosentase yang tidak breastfeeding misalkan itu dia 50% kayak gitu. Terus di sini di middle datanya setelah melakukan konseling yang nggak melanjutkan breastfeeding jadi menurun. Jadi menurun kayak gitu ya. Jadi menurun kan berarti bagus kan kalau dia nggak melanjutkannya semakin menurun kayak gitu. Kalau misalnya di sini continuous-nya nih, continuous ya, kalau tadi dia tidak melanjutkan. Kalau dia continuous, oh ibu-ibu dia masih 4 bulan ternyata kok padahal produksinya dia lumayan, jadi masih banyak kayak gitu. Kok stop breastfeeding kayak gitu. Jadi yang stop breastfeeding itu 50%, tidak melanjutkan. Kebalik ya, yang melanjutkan misalkan ya, kebalik lagi ya, tadi masih tidak melanjutkan ya. Jadi kalau melanjutkan itu masih 60%, kayak gitu. Nanti di middle-nya ketika sudah melakukan konseling beberapa kali, jadi meningkat nih yang melanjutkan breastfeeding. Jadi 80%. Seperti itu. Terus impact-nya, jadi ada penurunan ini enggak, prosentase malnutrisi enggak untuk balitanya. Jadi ini pertanyaannya apakah malnutrisi atau stunting itu dia menurun untuk balita di daerah ini. Jadi di sini indikatornya, oh ini penurunannya itu berturun 3%. Jadi kita punya indikator keberhasilan dari impact-nya ini. Gitu. Terus ini contoh monitoring program gizi, tadi bisa kayak yang tadi ya. Jadi mulai dari intervensi. Jadi di sini ada inputnya dulu nih, inputnya. Jadi di sini ada apa namanya basic inputnya di sini ya. Jadi ini instrumentalnya, ini juga instrumentalnya, ini juga instrumental juga bisa masuk. Jadi ini bisa yang dibutuhkan gitu ya, sumber daya manusianya ataupun sumber daya yang instrumentalnya yang dibutuhkan. Terus proses dan juga outputnya, jadi prosesnya di sini, jadi dia penguatan ya, penguatan livelihood-nya, jadi rumah tangganya, gitu. Terus nanti juga ada prosesnya nih, selama kegiatan ini apa saja yang dilakukan. Ada nutrition assessment, terus melakukan edukasi, melakukan counseling, kayak gitu. Terus di sini juga ada pengawasan terhadap konsumsi makan dan juga suplemen mikronutrien gitu ya. Jadi nanti di output ini dia kesesuaian dengan prosesnya. Outcome-nya di sini apa saja yang mau kita lihat? Kan tadi di sini nanti kan ada ini ya, ada impact-nya ya di sini ya. Dietary intake-nya dia meningkat, terus dia derajat kesehatannya meningkat kayak gitu. Jadi outcome-nya yang mau kita lihat yang apa saja nih kayak gitu. Dilihat dari sini misalkan oh ini peningkatan psikososial status. Jadi yang mau kita lihat psikososial status, terus pengetahuan individunya dari prosesnya ini, terus juga dia akses suplemen. Akses suplemen dan juga sumber ekonomi ya, jadi pendapatannya meningkat atau enggak gitu. Outcome-nya dari tujuannya ini, nah ini aksesnya, akses individualnya ataupun akses rumah tangganya terhadap makanan. Jadi kalau ini lebih ke prosesnya ya, proses yang ini ya. Kalau outcome-nya atau impact-nya, ini lebih yang ini, yang impact-nya ini. Melihat yang impact-nya ini. Jadi household dan juga dia individualnya, dia akses makanannya bagaimana nih. Dan juga praktek hygiene sanitasi. Nah, ini praktek hygiene sanitasi dan juga dietary-nya, konsumsi makannya, ini akan berpengaruh sama dietary intake dan juga kesehatannya. Kalau yang ini berpengaruh nih. Ini sama kayak kita belajar terkait ini loh, apa namanya, conceptual framework kayak gitu ya. Jadi ini kita mau impact-nya secara keseluruhan ya, mau meningkatkan status gizi. Terus ini kalau di conceptual framework kan kita ini ya konsumsi makan dan juga infeksi. Jadi ini sama-sama nih, gitu. Jadi ini kayak masalah utama. Jadi ini impact-nya kalau kita lihat ya. Gitu. Jadi ini yang kita lihat, tapi kita juga bisa ketika kita melihat kita sudah ini ya sudah menentukan outcome, impact kayak gitu. Jadi kita bisa
merencanakan indikator apa? Bukan yang merencanakan kayak gitu. Jadi ini sebagai acuan kayak gitu ya. Jadi ketika ini sudah tercapai, kayak gitu, outcome-nya, oh ini pengetahuannya meningkat nih, cara melihatnya gimana? Jadi ini cara melihatnya gimana? Dengan cara ya lihat indikatornya ini. Gitu. Terus, jadi kalau teman-teman nanti mau bertanya ya terkait monitoring evaluasi, jadi nanti bisa tanya bisa komen ya di YouTube. Nah untuk penugasannya, jadi teman-teman buat MONEF, program gizi yang telah kalian rencanakan ya, ini bersamaan sama tugas yang sebelumnya juga yang skala prioritas ya. Terus nanti kalian bisa milih evaluasi metodenya, bisa pakai POE ataupun tabel Hipopop. Jadi bisa salah satu. Habis itu nanti dikumpulkan kolektif ya di Google Drive 1 minggu setelah perkuliahan TM13. Jadi nanti PJMK-nya bisa menghubungi saya ya. Jadi nanti bisa kolektif. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen YouTube ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.